Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan akan meningkatkan kinerja aparat RT, RW hingga camat untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan menjadikan wilayah mereka sebagai kampung narkoba. Masyarakatnya ada berapa? Jangan-jangan oknum RT RW-nya juga terlibat ya? Kalau dia tahu, masa kamu nggak tahu ada main sabu-sabu? Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengutuk bandar narkoba yang menyerang balik polisi saat menggerebek sarang bandar narkoba. Selain teroris, narkoba juga merupakan ancaman bagi negara. Luhut menegaskan akan menindak para bandar narkoba. Kalau itu menurut saya kita harus libas itu yang gitu-gituan, tidak bisa main-main itu, karena itu merusak bangsa itu, merusak generasi kalian nanti, apalagi yang lebih muda dari kalian. Dari Kepolisian sendiri Pak ada arahan sendiri? Ya saya akan minta supaya tindak lanjutnya itu lebih kencang. Kita memang sudah menduga bahwa narkoba ini menjadi isu yang sangat serius ya. Kita bicara teroris serius, tapi ini juga tidak kalah seriusnya. Ya. Pemirsa, tim gabungan Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya masih mengejar pelaku pengeroyokan terhadap polisi di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi sudah menetapkan 1 tersangka. Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Roma Hutajulu mengatakan tim gabungan sudah mengantongi 12 nama pelaku pengeroyokan terhadap polisi di kawasan Berlan Matraman. Tim kini masih bergerak mengejar para pelaku. Menurut Roma, hingga saat ini polisi sudah memeriksa 15 saksi dan menetapkan 1 tersangka. Pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kasus pengeroyokan mengakibatkan seorang polisi mengalami luka bacok dan 2 lainnya tewas. Kondisi Ibtu Haryadi Prabowo yang menderita luka bacok kini berangsur membaik. Meski demikian, rekannya Ibtu Haryadi masih harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian tim gabungan itu sudah bergerak dari sejak kejadian dan sudah menjadi tim yang solid karena sudah mengantongi kurang lebih 12 pelaku pengeroyokan tersebut. Upaya pemberantasan narkoba mendapatkan perlawanan hingga mengakibatkan jatuhnya korban di pihak aparat. Langkah tegas hingga opsi tembak di tempat akan dilakukan untuk menghadapi para gembong narkoba. Perlawanan para bandar narkoba terhadap upaya pemberantasan narkotika direspon dengan langkah tegas dari pihak aparat. Upaya pencegahan dan penindakan serta pengerahan kekuatan yang lebih besar hingga opsi tembak di tempat akan ditempuh sebagai upaya untuk memberantas peredaran narkotika di tanah air. Sudah permisif ya gitu? Kita sudah menyiapkan strategi untuk melakukan pemberantasan narkoba. Pak, berapa yang sudah diburu, Pak? Ya. Strategi itu ada strategi represif, penegakan hukum, ada strategi preventif dan preventif, ya, karena pencegahan itu harusnya dari akarnya. Insya Allah mudah-mudahan daerah manapun ya, termasuk daerah di situ, di lokasi tempat kejadian perkara itu bisa clear, minimal kita tekan peredaran narkoba. Ke depan kita akan kumpulkan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi bandar-bandar ini. Bahkan kalau sempat ada perlawanan gitu, seperti yang ini lagi, ya kita akan melakukan tindakan tegas. Ya. Ada perintah presiden nggak? Ya. Masalah perlawanan perintah untuk tembak. Oh, enggak, itu kan udah kewenangan dari aparat ya. Tidak ada perintah-perintah dari penegakan hukum itu undang-undang sudah memerintahkan. Ya, tidak perlu lagi ada perintah-perintah. Undang-undang sudah memerintahkan penegakan hukum, ada stratanya, tingkatannya. Ya, jadi kalau nanti sampai harus dilakukan penembakan, itu karena memang eskalasinya sudah harus dihadapi dengan menggunakan senjata api. Dalam sepekan terakhir tercatat 3 operasi penggerebekan bandar narkoba yang dilakukan petugas mendapatkan serangan balik. Perlawanan bandar narkoba dalam penggerebekan yang dilakukan petugas Polres Metro Jakarta Pusat mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak aparat. 1 petugas dan seorang informan menjadi korban meninggal dunia, serta 1 petugas lainnya mengalami luka berat setelah diserang oleh kelompok bandar narkoba.
Di Koja, Jakarta Utara, 2 orang petugas tertembak dan harus mendapatkan perawatan intensif setelah diserang oleh bandar narkoba saat akan melakukan operasi penyergapan. Tindakan melawan petugas juga terjadi saat penggerebekan bandar narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang petugas dikeroyok dan bahkan ditembak oleh kawanan bandar narkoba. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kondisi 2 anggota Sat Narkoba Polresta Medan yang dianiaya dan ditembak oleh kelompok bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara hari ini sudah mulai membaik. Kedua korban hingga hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Aibda Said Fauzi sudah dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat biasa dan diperkirakan dalam 2 hari ke depan sudah diperbolehkan pulang. Sementara Aibda Abdul Tanjung kondisinya masih belum stabil akibat luka tembak di bagian perut sebelah kanan. Meskipun demikian, pihak rumah sakit telah memastikan tidak ada bagian vital dalam tubuh korban yang dapat membahayakan jiwanya. Ini langsung kepala BNN didengar ya, jangan usah mikir. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Budi Waseso mendatangi lokasi yang dikenal sebagai sarang narkoba di Kampung Kubur, Medan, Sumatera Utara. Budi Waseso mengelilingi kampung sekaligus memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dalam kunjungannya ke Kampung Kubur, Budi Waseso terkejut melihat ruangan-ruangan menyerupai diskotik yang menjadi tempat transaksi narkoba. Di Kampung Kubur juga terdapat penjara khusus buatan warga. Penjara digunakan untuk mengurung pengguna narkoba yang tindakannya tidak terkendali atau pengurung pengguna narkoba yang tidak sanggup bayar. Budi Waseso didampingi PLT Gubernur Sumatera Utara, kemudian mengajak warga Kampung Kubur untuk bebas dari narkoba. Budi Waseso mengajak warga untuk menjadikan Kampung Kubur sebagai kampung percontohan bebas narkoba. Menurut Budi Waseso, pengawasan harus diperketat karena Kota Medan menempati urutan nomor 3 peredaran narkoba. Dan nanti kita bangun jaringan untuk informasi termasuk pengawasan ya dari pelaku-pelaku ini. Karena kampung ini kan dikotori oleh orang dari luar. Ya, bandar-bandar ini datangnya dari luar, mengedarkan masalah itu di sini yang tercemar kampung ini. Nah, ini yang harus kita lakukan upaya. Rapat kerja Komisi 3 bersama Jaksa Agung kembali digelar hari ini. Salah satu yang dibahas adalah dugaan kasus pajak PT Mobile Aid, dan kami akan menyaksikan langsung jalannya rapat kerja Komisi 3 di gedung DPR bersama dengan rekan kami ada Putri Lukman di sana. Putri, apa informasi terbaru yang muncul dalam rapat kerja Komisi 3 hari ini dengan Jaksa Agung, terutama terkait dengan dugaan kasus pajak PT Mobile Aid? Ya, Zakia, rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung saat ini kembali ditunda atau skorsing dan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang menarik dalam raker kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung pada hari ini yang dimulai pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat adalah pertanyaan anggota Komisi 3 mengenai penyelidikan kasus PT Mobile Aid yang saat ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Tadi dari anggota fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kembali mempertanyakan apakah benar Direktur atau Haryadi menjabat sebagai Direktur di PT Mobile Aid, dan Kejaksaan Agung HM Prasetyo menyatakan dengan benar memiliki bukti adanya gambar bahwa Haryadi menjabat sebagai Direktur Mobile Aid dan juga ada aliran dana yang merupakan aliran dana fiktif jual beli alat telekomunikasi PT Mobile Aid yang bekerja sama dengan PT Jaya Nusantara di Surabaya pada tahun 2007-2009 sebesar 80 miliar. Tadi juga Jaksa Agung HM Prasetyo menambahkan dan memperlihatkan serta memperdengarkan kepada anggota Komisi 3 bahwa adanya dugaan SMS yang diterima oleh Jaksa Agung HM Prasetyo bersama jaksa-jaksa lainnya yang menyatakan ancaman kepada Prasetyo untuk menghentikan penyelidikan dari kasus PT Mobile Aid, yang akan saya jelaskan bahwa intinya dari SMS tersebut adalah untuk memperlihatkan bahwa akan ada siapa yang benar dan salah dalam kasus ini dan mengapa alasan dari si peng-SMS atau pengirim SMS masuk ke dalam partai politik adalah untuk memberantas yang salah. Dan berikut adalah kutipan atau pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai isi pesan singkat yang diterima olehnya. Kami melakukan proses hukum tentunya punya fakta dan bukti.
Dan ini adalah uang dana-dana yang dialirkan yang diterima oleh yang bersangkutan yang berkaitan dengan kasus yang kami sidik. Jadi kalau kami cekal, saya pikir satu hal yang wajar harus dicekal. Saya dapat protes dari bersangkutan, Pak, bahwa mengancam, mengintervensi, dan menekan. Mereka minta dicatat bahwa saya akan menjadi presiden dari sini, pemimpin negeri ini. Saya mau sampaikan. Saya kemarin tidak mau menjelaskan ini sebenarnya, tapi terpaksa akan disampaikan. Zaki, tadi HM Prasetyo juga menjelaskan kepada anggota Komisi 3 mengapa ia memperlihatkan atau memperdengarkan isi pesan singkat yang diduga dari Haritanu Sudibyo ini dikarenakan untuk mempertegas dan meyakinkan bahwa anggota Komisi 3 mengenai pertanyaan dari anggota fraksi Gerindra tadi, apakah kelanjutan dari PT Mobile X ini dan membenarkan status jabatan dari Direktur PT Mobile X Haryadi. Dan tadi HM Prasetyo pun mengatakan bahwa SMS atau pesan singkat ini bukan hanya diterima oleh dirinya, tapi diterima juga oleh jaksa-jaksa lain. Dan HM Prasetyo menyatakan dan menegaskan bahwa kasus PT Mobile X ini akan tetap diteruskan untuk diselidiki hingga akhirnya pada penyidikan. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Putri Lukman atas informasinya.